Hey hey hey, balik lagi kita nonton layar tancap cep cep. Sekali lagi cep biar mantap. Di Liege, Belgia, Dr. Valery Dormov sedang menaiki kereta, dikawal oleh beberapa orang penjaga berbadan tegap. Kelihatannya dokter ini adalah orang yang cukup penting. Seorang laki-laki bernama Marino yang juga ada dalam kereta itu memberikan informasi pada Henry Bruggen, seorang sniper yang sedang mencoba membunuh si dokter. Henry sudah standby di posisinya. Dia juga sudah mengukur arah angin dan kecepatannya serta pengaruhnya pada tembakannya nanti. Membunuh seseorang dari jarak jauh dalam kereta yang sedang melaju cepat. Marino pun sudah menginformasikan kereta yang melaju stabil di kecepatan 238 km per jam. Kereta pun mendekat dan dalam jangkauan pandangan snipernya Henry. Henry pun sudah siap-siap membidik dengan berbagai macam perhitungan tadi. Si dokter lagi asik main Valorant di laptopnya. Tiba-tiba ada gadis kecil yang menghalangi pandangan Henry. Entah kenapa si bocah itu mendatangi Pak Dokter terus diam aja gitu ngeliatin. Mungkin si bocah mau ikutan main Valorant, entahlah. Dan kereta pun mau masuk terowongan. Kalau ini sampai terjadi, maka misi pembunuhan ini gagal. Henry pun menarik pelatuknya sesaat sebelum kereta masuk terowongan meski si bocah masih berdiri di situ. Dan Henry berhasil mengenai lehernya tepat sebelum kereta itu memasuki terowongan. Sebenarnya meleset sih karena Henry sebetulnya mengincar kepalanya. Dan si bocil pun selamat. Di markasnya, Marino dan Henry terlibat percakapan sambil Henry membereskan persenjataannya. Dan Marino ternyata merekam kejadian di kereta itu lalu menunjukkannya pada Henry. Lihat wajah mereka, kata Marino. Sebelumnya 4 penembak jitu gagal membunuh Pak Dokter sampai saat ini. Lu nggak punya perasaan apa, kata Henry, lalu meminta Marino menghapus video pembunuhan itu. Setelah pekerjaan ke-72 itu, Henry memutuskan untuk pensiun. Karena dia hampir saja membunuh gadis kecil itu. Dia merasa beruntung tidak membunuh gadis kecil itu. Di tempat peristirahatannya yang jauh dari mana-mana, Henry kedatangan tamu, Dale Patterson, kawan lama sekaligus bosnya. Dale memuji skill Henry yang hebat sebagai pembunuh bayaran. Mereka pun lanjut ngobrol-ngobrol sambil minum limun. Setelah pekerjaan terakhir itu, Henry merasa jiwanya hampa dan tidak bisa merasakan bidikannya sendiri, sesuatu yang seharusnya tidak terjadi. Esok harinya cuaca lagi cerah, Henry pun hendak mancing. Dia mau menyewa perahu di dermaga setempat. Namun Henry melihat bukan Jerry yang menjaga loketnya, tapi seorang perempuan yang bernama Daniel Zakarowski atau dipanggil dengan Denny. Denny bilang Jerry pensiun. Sambil membayar, Henry ngobrol-ngobrol dikit sama Denny. Sampai Henry bercerita kalau dia alergi sama lebah. Di tengah laut, ternyata Henry bertemu dengan kawan lamanya yang bernama Jack Willis di kapal pesiarnya. Jack adalah pensiunan agen pemerintah Amerika Defense Intelligence Agency atau DIA. Meskipun Jack sudah menikah, istrinya nggak ikut di kapal itu karena lagi shopping di Paris. Malahan Jack membawa gadis lain dan berdua-duaan di kapal itu. Lalu mereka pun minum limun bersama sambil ngobrol. Jack memberitahu Henry bahwa korban terakhirnya tadi, Dr. Valery Dormov, adalah ahli biologi yang sudah bekerja selama 30 tahun untuk pemerintah Amerika. Enggak, kata Henry. Dia adalah teroris, gua udah baca filenya. Filenya dah dirubah, kata Jack. Nggak tahu kenapa. Info ini diperoleh dari informan Jack bernama Yuri Kovacs di Budapest, Rumania. Jack bilang hati-hatilah. Lalu Henry melihat pantulan cahaya di udara. Ternyata itu adalah agen DIA yang menyadap obrolan mereka lewat helikopter. Dan Henry adalah mantan seorang anggota DIA. Di kantor DIA, 2 orang agennya yang bernama Clay Ferris dan Jared Lassiter khawatir akan dibunuh oleh Henry setelah mengetahui bahwa selama ini identitas dari korban-korbannya Henry telah diubah menjadi profil penjahat. Dale ternyata adalah orang yang ditugaskan DIA untuk mengawasi Henry. Clay berkeras akan menghabisi Henry, tapi Lassiter yang mantan pimpinannya Henry mencegahnya. Lassiter bilang ia akan mengatasinya, namun Clay berkeras akan mengaktifkan program Gemini. Dalam perjalanan pulang, Henry menemukan pelacak di kapalnya, lalu dia mencurigai Denny yang menaruhnya. Ketika sampai kembali di dermaga, Denny basa-basi. Dapat sesuatu? Tanyanya pada Henry. Lalu Henry menunjukkan pelacak di kapalnya dan menuduh Denny adalah seorang DIA. Tapi tentu saja Denny nggak mengakuinya. Henry nanya kenapa Denny bawa buku biologi kelautan. Denny bilang karena dia adalah mahasiswa program biologi kelautan. Oh ya, coba sebutkan 3 nama gedung kuliah di kampusmu. Dan Denny pun menjawab dengan lancar. Oke, aku ingin tahu tempat tinggalmu. Ayo ke sana, kata Henry. Hah, maksud lu? Jawab Denny. Gak sopan banget sih tiba-tiba aja ngajak ke kosan gue. Lalu Henry pun mengajak Denny untuk berkencan dengan alasan minta maaf. Entah kenapa Denny setuju, padahal barusan aja dia nganggap Henry nggak sopan. Saat kencan pun tiba, Henry membawa bunga dan kopian identitas di ayahnya Denny. Ketahuan deh. Henry membaca filenya Denny. Dan benar, Denny ditugaskan mengawasi Henry. Henry heran, dia kan udah mau pensiun, kok malah diawasi? Ya, namanya juga tugas negara, jawab Denny. Saat pulang, Denny nanya kenapa Henry mau pensiun. Lalu Henry pun bercerita tentang misi yang terakhir ketika dia hampir saja membunuh seorang gadis kecil. Henry menganggap itu sebagai suatu pertanda bahwa dia harus pensiun. Malam harinya ketika Jack lagi bersantai menikmati limun di kapal pesiar, Jack mendengar ada suara aneh lalu dia mengambil pistolnya dan mendatangi sumber suara itu. Ternyata sumber suara itu adalah 2 eksekutor untuk menghabisi Jack dan sekaligus si cewek teman kencannya tadi. Dan mereka pun berhasil lalu membuang mayat keduanya ke laut. Para eksekutor itu lantas mendatangi Henry. Saat Henry sedang bermimpi sedang dipaksa belajar berenang sama bapaknya waktu kecil sampai tenggelam. Tapi Henry segera menyadarinya.
Henry lantas mengambil senjatanya dan mengendap-endap keluar sambil menelpon Marino untuk memperingatkannya agar segera ke terminal bis, pakai uang tunai, jangan kartu kredit agar tidak terlacak, dan jangan menghubungi siapapun, terutama orang di IA, tapi terlambat. Marino terbunuh saat lagi telepon-teleponan sama Henry. Henry berhasil lolos lantas ke kosannya Denny. Denny yang masih terlelap pun langsung menodongkan pistolnya saat merasakan ada kehadiran orang lain di situ, yaitu Henry. Terus Henry bilang kalau Denny mengetahui rencana para eksekutor itu, nggak mungkin Denny ngoroknya kenceng. Pasti Denny juga sudah tidak di kosan lagi. Dan benar, Denny memang nggak tahu menahu soal eksekutor itu. Mereka pun berniat melarikan diri melalui laut dengan menggunakan speedboat. Ketika Denny mau mengambil kunci speedboat, dia dihadang oleh salah seorang eksekutor yang bersenjata. Namun Denny berhasil menumbangkan eksekutor itu dengan kuncian dan pitingan judonya. Dan Denny berhasil mengorek info dari dia kalau yang menyuruh para eksekutor itu adalah Lassiter. Mereka pun berhasil lolos. Karena gagalnya eksekutor itu menghabisi Henry, Clay dan Lassiter pun sepakat mengaktifkan program Gemini sambil ngobrol di atas sebuah gedung dalam rintikan hujan. Di pantai, saat Henry dan Denny beristirahat setelah semalaman naik speedboat melarikan diri, luka-luka di wajahnya Denny dibersihkan oleh Henry sambil Denny makan biskuit yang ternyata sudah lama melewati masa kadaluarsanya. Tapi masih enak kok, kata Denny. Mereka pun ngobrolin soal pemerintah mereka sendiri yang mereka sudah puluhan tahun mengabdi padanya malah mau membunuh mereka. Kejamnya dunia, oh dunia. Tidak lama kemudian terlihatlah sebuah pesawat mendekat dan pilotnya itu adalah teman lamanya Henry yang bernama Baron. Henry pun ngasih tahu Baron kalau Jack yang juga teman lamanya Baron sudah tewas. Lalu Baron minta biskuit kadaluarsanya Denny dan Denny pun membiarkannya mencicipi biskuit itu tanpa memberitahu tanggal kadaluarsanya. Lalu mereka pun naik pesawat menuju rumahnya Baron di Cartagena, Kolombia. Saat Dale lagi di sekolah anaknya, Henry nelfon. Untuk menghindari penyadapan, Dale pinjam HP salah satu siswa yang lewat di situ lalu membayar $100 sebagai uang sewanya. Henry nanya apakah Marino tewas juga. Dan benar, Dale bilang Marino dan Jack telah tewas. Tapi Dale bilang itu semua bukan ulahnya. Dale memberitahu Henry kalau Gemini sudah diaktifkan. Dan Denny memang tidak ada kaitannya dengan semua hal ini. Yang Henry tahu, Gemini adalah tentara bayaran yang dimiliki oleh Clay untuk menuntaskan pekerjaan-pekerjaan kotor di Panama, Kuwait, dan sebagainya. Mereka lah yang kamu hubungi kalau kamu mau menculik pangeran atau pejabat lainnya. Lalu Henry pun menceritakan pengalamannya dengan Clay dan Gemininya di masa lalu. Namun tidak lama berselang saat hendak beristirahat, Henry mencium eksekutor lagi. Lalu memperingatkan Denny dan Baron. Jaga Denny ya, katanya pada Baron. Henry memancing eksekutor itu keluar tempatnya Baron. Henry keluar pelan-pelan. Di atas genteng terlihat eksekutor itu mengawasi Henry. Henry pun mempercepat langkahnya lalu sembunyi di belakang tembok sambil mempersiapkan snipernya. Ketika Henry berhasil membidik eksekutor itu di atap, dia kaget karena orang tersebut mirip dengannya, tapi lebih muda sehingga Henry nggak jadi menarik pelatuk. Tapi orang itu terus memburu Henry. Henry pun dengan snipernya balik memburu eksekutor itu dan mengejarnya sampai ke atas suatu gedung. Ketika beberapa kali saling menembak dan meledakkan, mereka pun sempat berbincang. Henry bilang dia nggak mau menembak si eksekutor, karena Henry masih shock sama mukanya dia yang mirip banget dengan dirinya. Si eksekutor bilang nggak apa-apa, tembak aja. Lalu Henry melemparkan granat, namun ditembak oleh si eksekutor dan granat itu balik lagi ke Henry lalu meledak. Lantas mereka saling memburu di atap dan Henry sampai terjatuh lagi ke bawah lalu minjem motor tukang ojek yang lewat. Tapi si eksekutor tidak menyerah, dia pun minjem ojek yang lain dan kejar-kejaran pakai motor sambil tembak-tembakan pun tak terelakkan. Si eksekutor jago banget naik motornya sampai ke atap-atap rumah gitu sambil lembarin Henry. Dia pun berkali-kali mengendalikan motornya menghindari tabrakan dengan kendaraan-kendaraan yang sedang melintas di jalan yang sama. Sampai akhirnya Henry mencium aspal karena ditabrak oleh si eksekutor. Tidak cukup sampai di situ, si eksekutor pun melumpuhkan Henry dan mau menabraknya dengan motor rampasannya itu. Sampai akhirnya polisi datang dan eksekutor itu pun menghilang. Denny dan Baron yang tiba di TKP itu pun menemukan topi si eksekutor dan mengamankannya. Henry ditangkap polisi, tapi tidak lama kemudian dibebaskan oleh Denny yang berpura-pura jadi agen federal dan akan memindahkan Henry ke tahanan yang lain. Lantas mereka bertiga pun berniat menuju Budapest untuk mencari Yuri dan mencari informasi lebih lanjut soal kejadian ini. Tapi Baron bilang kalau pesawat capungnya nggak akan sanggup lah kalau harus lintas negara dan benua ke Budapest. Henry bilang, alah pinjam aja pesawat yang lebih gede gitu aja kok repot. Dan memang Baron berhasil mendapatkan pesawat Gulfstream lalu mereka pun terbang menuju Budapest. Di perjalanan gantian Denny sekarang yang membersihkan luka-lukanya Henry. Tahu nggak ada yang aneh sama mukanya eksekutor tadi, tanya Henry. Iya, apa mungkin kamu punya anak tanpa kamu sadari? Denny balik nanya. Enggak lah, pasti berasa dong, jawab Henry. Lalu Henry pun bercerita tentang masa lalunya. Ketika setiap pelatuk yang dia tarik saat mengeksekusi korbannya, dia berpikir korbannya layak mendapatkannya. Sampai saat ini ketika Henry mengetahui bahwa file-file para korbannya itu ternyata telah dimodifikasi. Di Glenville, Georgia, Amerika Serikat, ternyata eksekutor di Kolombia tadi memang mirip banget sama Henry. Dan dia adalah anak angkatnya Clay bernama Junior.
Clay membersihkan luka-lukanya Junior. Junior kagum sama skill Henry, tapi dia tidak sempat melihat jelas mukanya Henry karena waktu sempat berbincang dengan Henry itu, Junior melihat Henry melalui cermin yang kotor. Clay memberi saran pada Junior kalau dia mau membunuh Henry, caranya adalah dengan naik ke tempat yang tinggi, lalu sudutkan Henry ke tembok sampai dia tidak ada jalan keluar lagi untuk kabur. Lalu Clay menyemangati Junior untuk tidak pernah ragu dan tetap bersemangat ketika berburu. Esok harinya saat Junior sedang berada di tempat latihan Gemini dan sedang menyaksikan teman-temannya mengatasi suatu kekacauan sambil ngejilatin es krim, Clay datang dengan mobil listrik hitamnya. Banyak anggota baru ya, tanya Junior. Ya, mereka elit dan disiplin. Pasukan khusus profesional berskill tinggi, jawab Clay yang lalu menyuruh Junior untuk memburu Henry di Budapest. Kok tahu ya? Di Budapest, Denny menemui temannya Aniko di perpustakaan, lalu meminta Aniko yang seorang ahli DNA untuk memeriksa DNA darah Junior di topi yang diamankan oleh Denny dan Baron tempo hari. 2 hari kemudian setelah hasil tes DNA itu, ternyata DNA Junior sama dengan DNA-nya Henry. Bukan hanya mendekati tapi identik, lanjut Denny. Ya, Junior adalah klon dari Henry. Henry pun terkejut-kejut mendengar hal ini. Di suatu pemandian air panas, Yuri bersedia ditemui oleh Henry. Dengan baju handuknya, mereka pun bercakap-cakap. Yuri mengagumi hasil pekerjaan Henry selama ini. Dia adalah yang terbaik di bidangnya. Yuri pun memberikan selamat pada Henry yang akhirnya mau pensiun. Kamu baper ya pemerintahmu mau membunuhmu, tanya Yuri. Biasa aja kali bro, lanjutnya. Kalau di Rusia itu namanya hari Selasa. Artinya sudah terbiasa terjadi. Yuri memberitahu Henry kalau Dormovla yang mengkloning Henry jadi junior atas perintah Clay. Tapi Junior adalah klon yang lebih canggih, tanpa hati nurani, tanpa keraguan, tanpa penyesalan, tapi dengan skill yang lebih tinggi dari Henry. Dormov dibujuk-bujuk untuk kembali ke Rusia, tapi nggak mau. Good luck ya, kata Yuri sambil pergi dan mengakhiri percakapan itu. Henry, Baron, dan Danny pun berpikir gimana caranya ya mendekati Junior dan Clay. Ketika Laysitter sedang santai di kafe sambil minum limun, ada seorang kurir bersepeda yang membawa pesan dari Henry, yang tahu rutinitas Laysitter. Seperti mampir ke kafe itu, terus pesan limun tanpa kafein dan minta nambah minum lagi pukul 6:42 dengan memakai celana jogging yang nyaman. Dan tiba-tiba dia menerima telepon dari Henry. Henry minta ketemu sama Junior, lalu minta Laysitter untuk tidak mengganggu Denny dan memberikan tips pada kurir tadi. Kalau tidak, dia akan ditembak oleh orang-orang Henry. Laysitter pun mengatur pertemuan Henry dengan Junior yang telah ada di Budapest. Saat pertemuan yang telah disepakati pun tiba. Junior ditemui oleh Denny di sebuah taman sepi malam-malam pula. Denny pun mencari-cari Junior ke seluruh penjuru taman itu dan akhirnya ketemu. Lalu Junior yang memegang senjata mengajak Denny lebih dalam lagi dan malah menyuruh Denny mencopot pakaiannya. Alasannya sih takut ada penyadap. Saya Lusep. Denny pun menurut meski malu-malu. Lalu mereka pun pergi ke tempat lain dan memberitahu Henry kemana tujuan mereka. Junior yang tiba duluan dengan Denny mulai memasang beberapa jebakan untuk Henry. Sambil Denny mengajak Junior ngobrol soal Henry. Henry adalah orang jahat, kata Junior. Itu yang dikatakan Clay padamu, tanya Denny. Lalu Denny pun menceritakan faktanya pada Junior. Junior keras kepala dan gak peduli. Datanglah Henry setelah berhasil melewati jebakan Junior dan berhasil menodong Junior. Lalu Henry menyuruh Junior untuk menunjukkan lokasi Denny lalu membebaskannya. Henry memberitahu Junior tentang semua hal mengenai Junior. Saat Junior usia 12, Clay menyuruhnya berburu rusa. Dia menyuruhmu menerima ketakutanmu. Kamu alergi lebah, kamu teliti, cermat, disiplin, dan pantang menyerah. Kamu suka puzzle, tapi kamu menderita insomnia. Meskipun kamu bisa tidur, pikiranmu akan menyerangmu dengan mimpi buruk. Ya, semua yang dikatakan Henry itu benar. Junior mengakuinya. Lihat kita, Oon, kata Henry. Lihat muka kita ini mirip banget. Dari semua orang yang ada di pasukan Gemini-nya, mengapa dia mengirimkan kamu untuk membunuhku, ha? Lanjut Henry. Karena aku yang terbaik, jawab Junior. Ya Allah, Oon kok dipiara, tong. Henry bilang kalau Junior adalah klon dirinya. Usia kamu 23 dan masih perjaka kan? Lanjut Henry. Karena kamu takut membuat komitmen. Dan takut pasanganmu nggak bisa nerima kamu apa adanya kan? Gua tahu itu semua karena itu yang gua rasain. Junior masih aja nggak percaya tapi dia berhasil merebut senjata Henry, lantas mereka pun berantem. Saling menunjukkan skill pertarungan jarak pendek mereka dengan tangan kosong, saling menyerang, dan saling bertahan. Denny mengambil senjata Henry yang tergeletak di tanah tapi bingung karena tempatnya remang-remang yang mana Henry yang mana Junior. Mereka bergulat di tanah saling mengunci, saling memiting sampai tercebur ke kolam. Dengan pencahayaan yang lebih baik, Denny menodongkan senjatanya pada Junior. Tapi Junior berhasil kabur sambil bilang, aku bukan dirimu, aku bukan dirimu. Junior kecewa dan tetap menyangkal. Henry yang terluka dipapah oleh Denny dan dijemput oleh Baron dengan mobilnya. Lalu mereka pun kembali ke Georgia, Amerika, tempatnya Clay berada. Sampai di rumah, Clay bertanya pada Junior kenapa sulit sekali untuk membunuh Henry. Tapi Clay malah balik bertanya dengan segudang pertanyaan. Aku yatim piatu kan? Tahu nggak kapan aku merasa bahagia? Ketika kamu bangga padaku. Tapi kenapa kamu menyuruh seorang ilmuwan untuk mengklon seorang manusia lalu menyuruh klonnya itu untuk membunuhnya? Dari semua sniper di dunia, kenapa kamu mengirimku untuk membunuh Henry? Kau bohong dan memberitahuku kalau Henry itu orang jahat dan pantas untuk mati. Dan aku mempercayainya. Kau nggak bisa melihat betapa galaunya aku sekarang? Omong kosong, jawab Clay. Kamu ingat siapa yang mengurusmu selama ini dan menyayangimu?
Aku, lalu Clay memeluk Junior yang mulai mewek. Jangan kecewakan dirimu, lanjut Clay. Ternyata sebetulnya Junior menyadari kalau apa yang dikatakan oleh Henry itu adalah kebenaran. Baron mendarat di sekitar tempatnya Clay. Saat sedang mencari mobil untuk melanjutkan perjalanan, Henry ditembak oleh Junior dengan zat yang bisa melumpuhkannya, yaitu racun lebah, yang membuat Henry alergi dan tidak bisa bernafas. Lalu Junior memberikan penawarnya karena tidak tega. Ternyata Junior melakukan itu untuk meyakinkan kalau Henry benar-benar sumber DNA-nya. Ternyata selama ini, kata Junior, DIA menanamkan chip pelacak di tubuhnya Henry saat Henry dioperasi 3 tahun yang lalu, sehingga lokasi Henry selalu dapat diketahui. Lalu Junior mencabutnya secara manual. Mereka pun memburu Clay. Di perjalanan, Junior dan Henry ngobrol-ngobrol tentang keluarga mereka. Ya, keluarga Henry sebetulnya. Ayahnya Henry menghilang saat Henry berusia 5 tahun. Di suatu lampu merah, mereka dihadang oleh Gemini, pasukannya Clay, yang lalu menembakkan bazooka ke mobil yang dikendarai oleh Henry dan Junior. Mereka berhasil keluar sesaat sebelum bazooka itu mengenai mobilnya, kecuali Baron. Dia terlambat keluar dan tewas seketika di tempat. Henry dan Danny pun mencari perlindungan ke sebuah toko, sementara pasukan Gemini bersenjatakan alat berat mendekat. Junior menemui Clay di atap sebuah gedung dan memintanya menarik mundur pasukannya. Kamu sudah benar kok Junior, kata Clay, sudah membawa Henry kemari. Sementara itu pasukan Gemini menghujani Henry dan Danny dengan senapan mesin, sampai toko itu hancur lebur. Clay menyuruh Junior mengambil alih komando pasukan Gemini dan menghabisi Henry. Tapi malah Junior menodongkan senjata pada Clay. Tapi Clay tidak tinggal diam dan berhasil menjatuhkan senjatanya Junior. Ketika ada kesempatan, Junior nggak sampai hati menghabisi Clay. Sementara itu, Henry dan Danny melakukan perlawanan dan kabur ke tempat lain. Henry terluka terkena peluru dari senapan mesin tadi. Pasukan Gemini tetap memburu mereka. Henry dan Danny hanya bisa bertahan dan menghabisi pasukan Gemini yang masuk ke tempat mereka sembunyi. Lalu datanglah Junior dan minta maaf kalau tadi dia lari meninggalkan Henry. Ternyata ada eksekutor lain yang memburu mereka dengan keahlian yang luar biasa. Clay memberi tanda agar dia mulai beraksi. Eksekutor itu pun loncat dari gedung dengan lincahnya menuju tempat sembunyi Henry. Dengan cara masuk dari atap seorang diri, dia bisa mengajar Henry dan Junior sekaligus. Dia berputar-putar melepaskan tendangannya sambil pakai helm. Junior membalas dengan pukulan-pukulannya, tapi sepertinya eksekutor itu tidak merasakan pukulan Junior. Sampai akhirnya, Danny bisa membakar eksekutor itu hingga lemas. Ketika helmnya dibuka, dia adalah Junior dari Junior ternyata. Dia adalah klon Henry dengan usia yang lebih muda lagi dari Junior. Tanpa rasa takut, tanpa rasa sakit, lalu dia pun tewas. Lalu Clay datang dan bilang kalau Henry lah inspirasi dari semua program klon ini. Clay mau menciptakan pasukan sebagus Henry tapi tanpa perasaan. Bukankah itu lebih bagus buat negaramu? Lanjut Clay. Tak ada lagi veteran yang pulang ke rumah lalu bunuh diri karena depresi. Junior lalu maju dan menodongkan senjatanya pada Clay. Henry mencegahnya. Jangan bunuh dia, Tong, sambil mengambil senjata di tangan Junior. Biar aku saja yang melakukannya, lalu menarik pelatuk, Clay pun tewas. Henry menemui Dale dan bilang, kita nggak bisa berteman lagi karena kamu sudah mengkhianati dan berbohong padaku. Ya udah, selamat pensiun, jawab Dale. Dan lab Gemini pun dibubarkan oleh pemerintah. Junior pun menjalani kehidupan normalnya sebagai seorang pelajar. Pesan moral dari kisah ini adalah terkadang kita melakukan kesalahan dan menyesalinya. Namun waktu memang tidak dapat diputar kembali. Tapi setidaknya kita tidak mengulangi kesalahan yang sama lagi. Kemudian jangan sampai kita kehilangan nurani kita karena itulah yang menjadikan kita manusia. Ada pesan moral lain? Komen ya coy.